Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, para pemirsa channel YouTube Palanta Rangmudo yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pagi ini kita berada di lapangan pacuan kuda Bukit Ambacang yang terletak di wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi di perbatasan. Dan kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri kita Indonesia ini dikaruniai dengan rahmat yang begitu besar. Alamnya begitu indah, negerinya begitu subur, dan sungguh luar biasa kandungan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Namun hal yang menjadi keprihatinan kita adalah di negeri yang kaya ini, di negeri yang subur ini, dengan apa saja yang ada di dalamnya, yang terkandung di dalamnya, kita umat Islam di negeri ini adalah masih mayoritas yang minoritas di bidang ekonomi, minoritas juga di bidang politik, dan mungkin juga minoritas di dalam sains dan teknologi. Di acara Kongres Umat Islam yang terlaksana di bulan Februari di Pangkal Pinang, Belitung. Dalam satu pembicara di sana waktu itu adalah Pak Khairul Tanjung. Dia menyebutkan bahwa 20 orang terkaya di negeri ini yang termasuk di dalam majalah Forbes itu hanya satu yang beragama Muslim, beragama Islam, maksudnya orang Muslim beragama Islam. Dan kemudian dari 20 perusahaan besar swasta di Indonesia ini, tidak satu pun pimpinannya Muslim. Nah, kenapa demikian? Inilah mungkin penyebabnya. Yang pertama, kalau saya ambil pembicaraan Pak Khairul Tanjung itu, bahwa mengatakan umat ini terlalu lama bodoh. Kenapa? Karena kita mungkin salah satunya adalah kurangnya kesyukuran kita karena alam ini begitu memanjakan kita semua. Karena di negeri kita ini ada aja semua, dan tidak ada yang sulit. Kalaupun Belanda menyebut bahwa negeri ini keberkahannya luar biasa, tongkat pun dilemparkan juga akan tumbuh. Namun hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa di situasi negeri yang begini. Karena apa? Karena mungkin inilah yang perlu kita pertegas kembali soal keyakinan kita bertuhan, keyakinan kita dalam beragama, menjalankan perintah Allah, bahwa beragama itu bukan hanya urusan soal salat, puasa, berzakat, atau naik haji, atau sekedar pergi umrah. Dan kita melihat hari ini sebetulnya umat ini kaya tapi tidak berkutik sama sekali. Jemaah umrah di Indonesia itu hampir sampai 1 tahun itu sampai 400.000 sampai 600.000 mungkin hari ini. Dan bayangkan berapa 1 tahun uang yang dibawa keluar. Tapi itu bukan membangun
pemberdayaan ekonomi umat. Jadi itu sebetulnya juga itu tidak ada masalah. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita ini adalah karena mungkin kita lupa dengan kembali membaca apa yang diperintahkan oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita umat muslim. Islam 25 tahun setelah Rasulullah datang membawa risalah ini, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia dan berhasil membangun peradaban ini menjadi baik, dan itu bertahan lebih kurang 7 abad lamanya. Dan tersebutlah para ilmuwan Islam, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna, Ibnu Rushd, banyak lagi para ilmuwan telah meletakkan dasar-dasar fondasi dari keilmuan yang mengembangkan peradaban ini, di mana pada saat itu Eropa masih berada di dalam kegelapan. Tapi berbalik, ketika kita meninggalkan, umat Islam ini sudah meninggalkan basis keilmuan, basis literasi, dan terlena dengan nikmatnya dunia, kemewahan dunia, dunia Islam dikuasai oleh Eropa sampai hari ini, oleh Barat sampai hari ini, dan kita selalu terombang-ambing dalam hegemoni itu. Dan untuk itu, mengembalikan kejayaan umat ini tidak bisa tanpa meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia umat Islam itu adalah bagaimana dia mencintai ilmu. Orang yang menjadi pembelajar yang sungguh-sungguh. Rasulullah menyatakan profesi yang terbaik itu adalah orang yang mengajar, menebarkan ilmu. Jika kita tidak mampu menjadi orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar, menuntut ilmu. Kalau tidak bisa dalam menuntut ilmu, jadilah orang yang mendukung. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mendukung, jadilah, mohon maaf, yang pertama mengajar, yang kedua belajar, yang ketiga adalah orang yang mendengar. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mendengar, jadilah orang yang mendukung. Dan jangan kamu menjadi orang yang kelima, kata Nabi. Yang kelima itu adalah mengajar tidak, mengajar tidak, belajar tidak, mendengar juga tidak, mendukung pun juga tidak. Nah, inilah yang terjadi hari ini bagi kita umat Islam. Kalau kita hitung, seberapa banyak sih sebetulnya yang memahami ilmu agama ini? Sehingga ketika media sosial menyebarkan berita-berita, amat jarang yang kita lihat yang mau untuk tabayun. Tabayun itu adalah bagaimana mencari informasi ini benar atau tidak. Komputer itu dirancang sesuai dengan bagaimana mekanisme kerja otak manusia. Apapun yang diminati, ketika kita mencari sesuatu di dunia internet itu, maka itulah yang akan sering muncul. Dia tidak akan memunculkan yang lain-lain. Jadi kalau kita hobi gosip, maka gosiplah yang sering muncul. Kalau kita suka berita-berita orang-orang yang menebarkan kebohongan, suka hoax, suka sensasi, dan seterusnya, itulah yang sering muncul. Nah, karena itulah Allah katakan kepada kita, derajat orang-orang yang berilmu itu
diangkat oleh Allah dalam kemuliaan. Dan orang yang berilmulah yang akan bisa membangun peradaban ini. Sehingga kita melihat bahwa ke depannya tidak ada lagi umat ini yang terkecoh, dimanfaatkan dalam kepentingan-kepentingan orang-orang yang berpengetahuan, yang berilmu, yang menggunakan pengetahuan dan keilmuannya itu untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Bayangkan, kita mungkin berislam, sholat ke masjid, hari ini kita sangat sedih karena memang mau diapakan lagi gitu, situasi yang sedang kita alami. Tapi bayangkan, ekonomi kita belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Silaturahim kita dicabik-cabik karena pertikaian kepentingan dalam persoalan politik yang tidak membawa nilai kemanfaatan untuk umat ini. Kita terjebak, umat ini terjebak dengan ketokohan, bukan kepada visi perjuangan yang membangun umat. Kita terjebak dengan figur-figur yang akhirnya kita saling berantem sendiri, saling marah-marahan sendiri. Di kubu sana menghina ulama yang di kubu sini menghina ulama yang kubu sana. Sehingga penghormatan kita terhadap orang-orang yang berilmu, para ulama, juga sangat jauh. Dan inilah masalah terbesar kita. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita ke dalam sebuah kesadaran, membuat kita menjadi sadar bahwa negeri kita ini kaya dan mayoritas adalah kita, dan bagaimana kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Hari ini kita ribut soal TKA, Cina yang datang, tapi kita bisa hanya ribut, kita hanya bisa marah. Dan sampai kapan kita akan marah? Karena bagaimanapun, siapa yang punya uang, yang mempunyai aset itu ada dua, kalau tidak ilmu pengetahuan, kalau tidak harta. Kita umat Islam tidak bisa apa-apa. Dan kita terlalu egois, terlalu banyak ribut untuk hal-hal yang tidak perlu diributkan, tidak bisa saling paham, memahami. Nah, itulah yang menjadi masalah terbesar kita. Dan mudah-mudahan ini ke depan menjadi kesadaran kolektif, dan Ramadan ini menjadi sebuah arena untuk introspeksi diri bagi kita semua, dan Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita dengan memberikan ampunannya atas semua keteledoran dan kelalaian yang kita lakukan. Pemirsa, Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian itu bersyukur kepadaku, kata Allah, nikmat itu akan kutambah. Jikalaulah kalian itu tidak bersyukur, sungguhlah azabku sangat pedih. Sudah silih berganti apa yang kita alami, bermacam-macam yang kita alami di negeri ini. Mari kita periksa apa yang salah bagi kita sehingga negeri ini begini. Kita tidak bisa salahkan individu, kita tunjuk karena begini, karena begitu dosanya. Salahnya adalah kita, karena kita mau dan tidak mau keluar dari sistem ini. Kita tidak mau dan tidak bersabar di dalam perjuangan ini. Kalaupun kita umat ini sudah kuat, mempunyai posisi tawar yang kuat, maka kita akan menjadi tuan di negeri ini. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Jika kalian ingin mengubah negara ini menjadi negara Islam, masuklah ke dalam menjadi anggota DPR RI itu. Banyak orang Islam yang satu cita-cita, satu tujuan, satu visi. Maka buatlah undang-undang. Kalau kalian ingin menjadikan ini negeri jadi negeri Kristen,
masuklah orang Kristen itu rame-rame. Mau Hindu, masuklah Hindu itu rame. Ini yang menjadi persoalan kita hari ini adalah, memang kita mayoritas di dalam lembaga perwakilan rakyat itu. Tapi apakah kita satu visi? Apakah kita satu cara pandang dalam memahami persoalan umat ini? Disitulah letak persoalannya. Dan karena itulah pentingnya kita kembali bangkit, menggelorakan semangat keilmuan, membaca, menyokong anak-anak kita yang pintar-pintar itu bukan hanya di sekolah keilmuan agama, tapi juga kepada sains yang berbasiskan ilmu keagamaan yang benar. Ini sekian tahun yang akan datang kita akan melihat hasilnya. Mudah-mudahan saja. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.